Jadi kalian harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, yang wajib kalian tanyakan beberapa poin nih ya. Nah, yang pertama itu kontrak kerjanya berapa lama. Dan juga tanyakan juga kerjanya itu bagian apa. Lalu yang kedua, gaji per jamnya itu berapa. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua, Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini gua akan menjawab salah satu pertanyaan subscriber berkaitan dengan kalau mau pindah ke Kanada ya. Nah, dia bertanya kurang lebih seperti ini guys. Bang, saya mau pindah ke Kanada nih. Ada yang bisa membantu saya untuk berangkatkan saya ke Kanada. Tapi biayanya ini sangat mahal, yaitu 150 juta. Bagaimana pendapat abang? Nah, berkaitan dengan hal ini, gue sebenarnya bukan agen edukasi, gue bukan agen tenaga kerja ataupun immigration lawyer ya. Gue hanya salah satu dari ribuan imigran Indonesia yang sudah berada di Toronto nih, di Kanada. Nah, gue hanya mau membagikan kepada kalian apa yang menjadi pendapat gue secara pribadi. Disclaimer dulu ya, jika terjadi apapun, ini di luar tanggung jawab gue. Gue hanya mencoba membuka pikiran kalian semua. Oke, jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, tolong jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Nah, gue akan jabarkan kepada kalian ya guys ya, berkaitan dengan jika harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk berangkat ke Kanada. Banyak faktor yang kalian harus pertimbangkan. Jangan sampai nanti uangnya hangus ya, karena sudah banyak kejadian di mana orang sudah DP dulu, ternyata orang yang membantunya itu kabur. Itu case-nya udah klasik banget guys. Makanya kalian harus sering-sering menonton video seperti ini. Tujuannya itu bukan supaya gue dapat subscriber lebih banyak, bukan. Tujuannya supaya gue cepat monetize, bukan. Tapi untuk mengedukasi kalian semua, sehingga kalian tidak mudah tertipu jika terjadi case-case yang seperti ini. Ditawarin, bisa berangkatin ke Kanada dengan mudah. Bayarnya kurang lebih sekian, DP dulu di awal. Udahannya uang melayang. Jadi kalian harus terbuka pikirannya. Bukan berarti bahwa agen itu semua buruk, enggak. Gue percaya ada agen yang baik. Tapi banyak juga yang memanfaatkan keadaan yang ada ya guys ya. Nah, makanya kalian tonton sampai habis video ini ya, supaya mendapatkan pengertian lebih. Oke guys, nah kita akan mencoba menjelaskannya dengan slideshow ya, supaya lebih gampang untuk kalian mendapatkan pemahamannya. Nah, yang pertama, untuk berangkat ke Kanada itu kan kalian harus membayar biaya kurang lebih 150 juta. Nah, kalau itu dikonversikan ke dalam Canadian dollar, kurang lebih biayanya itu sekitar 15.000 Canadian dollar ya guys ya. Itu biaya yang cukup mahal menurut gua. Jadi kalian harus mempertimbangkan banyak hal. Nah, yang wajib kalian tanyakan beberapa poin nih ya. Nah, yang pertama itu kontrak kerjanya berapa lama. Dan juga tanyakan juga kerjanya itu bagian apa. Lalu yang kedua, gaji per jamnya itu berapa. Yang ketiga, biaya sebesar itu sudah termasuk apa saja. Itu mesti jelas, apakah sudah termasuk tiket pesawat, apakah untuk visa work permitnya sudah diurus, LMIA sudah diurus, itu mesti clear guys di awal. Lalu yang keempat, apakah bisa membawa keluarga atau tidak? Nah, kenapa ini menurut gua penting? Karena jika bisa membawa keluarga, tentu saja kalian akan lebih bisa berhemat, biaya hidup lebih hemat, dan juga kalian berdua sama-sama bekerja sebagai suami istri, tentu saja akan menabung lebih banyak. Lalu yang ketiga, apakah ada chance atau kesempatan untuk menjadi permanent resident atau tidak? Karena kalau bisa jadi PR, tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik buat kalian. Kalian bisa menetap di Kanada semau kalian, dan juga kalian bisa pulang liburan ke Indonesia beberapa bulan gitu ya. Kalau dengan kontrak kerja kan kalian terbatas tinggal di Kanadanya guys ya. Misalkan nih, setelah kalian coba cari tahu, ternyata pertimbangannya kurang lebih seperti ini. Misalkan yang pertama ternyata kontrak kerjanya itu 2 tahun, asumsinya ya. Lalu ternyata tidak boleh membawa keluarga lagi. Dan juga ternyata kalian untuk mengeluarkan uang 150 juta itu, kalian harus membayar hutang. Entah mungkin pinjam ke saudara, ke bank, atau ke siapa gitu ya, untuk berangkat ke Kanada. Lalu yang keempat, ternyata kalian ketika berangkat nanti setelah di Kanada dan kerja, kalian juga harus kirim uang untuk keluarga ya, untuk menafkahi keluarga. Nah, jika ada beberapa pertimbangan seperti itu, maka kalian harus mempertimbangkan hal berikutnya.
Nah, misalkan ternyata setelah kalian ditawarkan pekerjaan, kerjanya itu nanti full time ya, dalam arti 40 jam seminggu dengan gaji $20 per jam deh. Ini asumsi terburuk ya. Lalu yang kedua, asumsi sebulan itu kan 4 minggu ya dalam normal kondisi. Maka 4 minggu dikali 40 jam itu kalian bekerjanya 160 jam sebulan guys. Nah, 20 jam kali 160 jam itu kurang lebih $3.200 per bulan tuh yang kalian akan dapat. Kotor sebelum pajak dan ada potongan CPP ya atau Canadian Pension Plan dan Employment Insurance. Nah, setelah dihitung bersihnya kurang lebih ya guys ya. Ini gue pakai perhitungan kurang lebih aja dulu ya. Itu kalian akan take home pay-nya atau bawa pulangnya masuk ke rekening kaliannya $2.600 guys. Potongan di sini besar ya guys ya untuk tax dan lain-lain. Jadi gua akan coba breakdown nih, kurang lebih gambarannya seperti ini perhitungannya ya. Yang pertama, gaji sebulan setelah pajak itu kan tadi 2.600. Lalu kan kalian mesti mempertimbangkan sewa kamar ya guys ya. Sewa kamar kurang lebih $500 tuh. Lalu yang ketiga ada makan, kebutuhan pribadi ya, beli sabun, beli macam-macam lah. Kurang lebih 300 deh per orang. Ini dengan asumsi yang super hemat ya guys ya. Nah, yang keempat tentu saja kita perlu transportasi ya guys ya. Untuk dari tempat kerja menuju pulang ke rumah. Dan juga kalau lagi Sabtu Minggu pengen jalan-jalan kemana. Nah, asumsi langganan tiket bis bulanan deh. $150 sebulan. Itu udah sepuasnya pakai. Lalu yang kelima, juga kita kan butuh hiburan. Kita beli pulsa HP dan lain-lain. Mungkin $50 deh sebulan. Nah, sisa dana ada $1.600 guys. Nah, 16 juta ya. Oh, kelihatannya besar secara rupiah. Tapi sebentar dulu, kalian harus mempertimbangkan hal berikutnya. Hal berikutnya itu ternyata berkaitan dengan kalian harus bayar hutang kan. Kalian harus kirim untuk keluarga kan. Nah, lanjutannya itu sisa dananya kan $1.600. Tapi kan kalian harus bayar hutang ya guys. Asumsi deh ternyata uangnya itu kalian pinjam dari saudara dan kalian bisa cicil selama 2 tahun. Nah, $15.000 dibagi 24 bulan itu kan sebenarnya sekitar $600-an ya. Tapi asumsi namanya kita pinjam pasti ada bunga. Jadi kalian harus bayar dengan bunga itu $700 deh sebulan selama 2 tahun. Lalu kalian juga harus kirim untuk keluarga, untuk istri dan anak asumsi. Oke, bayar deh. Kirim deh $500 atau 5 juta sebulan buat mereka ya. Nah, jadi sisa dana yang bersih itu kurang lebih tinggal sisa $400 guys. Nah, sisa $400 itu per bulan yang kalian bisa hemat. Tapi ini masih di luar dengan kalau kalian asumsi bisa kerja lembur lagi ya. Kalau bisa lembur lagi kan ada bonus tambahan. Nah, jadi kurang lebih kalian harus melakukan perhitungan seperti ini guys. Sebelum kalian mempertimbangkan apakah kalian akan menggunakan agen itu atau tidak. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu yang gue mau share kepada kalian. Semoga video itu bermanfaat dan membantu ya, memberikan edukasi kepada kalian sebelum kalian decide untuk menggunakan jasa itu atau tidak. Ingat kembali lagi, selalu hati-hati, selalu waspada, dan jangan mudah untuk membayar dulu di muka. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bantu share ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!